Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Kali ini aku mau mereview film yang berjudul Ip Man pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di kota Foshan, banyak warga yang begitu menggemari kungfu sehingga membuat Foshan terkenal dengan sekolah bela dirinya. Di rumah Guru Ip saat akan makan, dia kedatangan tamu yang bernama Guru Liu. Dia datang dengan maksud untuk menantang Guru Ip bertarung secara pribadi. Awalnya Guru Ip menolaknya karena dia akan makan bersama anak dan istrinya. Tapi Guru Liu memaksa dan bersedia menunggu. Tapi akhirnya Guru Yip mengajak Guru Liu untuk makan bersama mereka. Walaupun raut wajah istri Guru Yip agak tidak senang, setelah selesai makan mereka pun mulai bertarung secara pribadi dan tertutup. Di saat bersamaan datang Yuan yang berniat mengambil layangannya yang tersangkut di pohon. Tidak sengaja Yuan melihat pertarungan antara Guru Yip melawan Guru Liu. Singkat cerita, ternyata pertarungan itu dimenangkan oleh Guru Yip. Setelah selesai berduel, Guru Liu meminta ke Guru Yip untuk merahasiakan hasil pertarungannya. Tapi berbeda dengan Yuan, dia dengan antusias dan hebohnya menceritakan kekalahan Guru Liu di hadapan semua orang. Di waktu bersamaan, Guru Yip datang ke restoran. Guru Yip datang untuk menemui sahabatnya yang bernama Kuan. Di saat mereka berdua tengah sibuk berbincang, datang Lin dan dia bercerita kalau dia mendengar kekalahan Guru Liu saat melawan Guru Yip. Guru Yip yang mendengar pertanyaan Lin tanpa menjawabnya dan menyuruh Lin untuk meninggalkan ruangan mereka. Di sekolah bela diri, Guru Liu mendengar kabar kalau kekalahannya melawan Guru Yip telah tersebar dan orang yang menyebarkannya adalah Yuan. Guru Liu pun bergegas pergi ke restoran untuk mencari Yuan. Di sisi lain, Kuan bermaksud untuk mengajak Guru Yip bekerja sama mendirikan pabrik kapas, tapi Guru Yip menolaknya karena dia tidak mengetahui cara berbisnis. Guru Liu yang sampai di restoran langsung mencari Yuan dan langsung melabraknya karena ulah Yuan membuat reputasi Guru Liu rusak dan tidak akan ada yang mau menjadi muridnya lagi. Lin mencoba menengahi pertengkaran dan meminta Yuan untuk meminta maaf, tapi Yuan menolaknya karena dia berkata jujur. Dia malah menyuruh Guru Liu untuk mengalahkan Guru Yip yang sekarang berada di restoran. Yuan pun pergi ke ruangan Guru Yip dan mengadu kalau dia disalahkan, dan Yuan meminta Guru Yip untuk mengatakan kalau Guru Yip telah mengalahkan Guru Liu dalam duel. Lin yang melihat tingkah Yuan mencoba menghentikan adiknya dan mengatakan kalau Yuan telah berbohong. Karena merasa kesal dengan adiknya, Lin pun melakukan hal yang tak terduga yang membuat Yuan malu dan pergi. Melihat kegaduhan, Kapten Li pun menghampiri mereka dan dengan nada merendahkan bela diri dengan mengatakan kalau sekarang udah zaman senjata, sambil mengacungkan senjatanya di hadapan Guru Yip. Tanpa diduga, Guru Yip melepaskan semua peluru Kapten Li dan Kapten Li pun terdiam. Malamnya, Guru Yip memberikan sejumlah uang ke Kuan untuk modal dia mendirikan pabrik. Datang Lin ke rumah Guru Yip dan dia bercerita kalau dia belajar jurus baru dan ingin mencobanya dengan Guru Yip. Guru Yip mempertanyakan keadaan Yuan, tapi Lin berkata kalau dia belum menemukan adiknya itu dan yakin kalau adiknya akan pulang kalau uangnya sudah habis. Lin pun mulai berlatih dengan Guru Yip. Anak Guru Yip yang tengah asik menggambar dan berniat untuk memperlihatkan hasil gambarnya ke ayahnya, tapi saat mendekati ayahnya, ayahnya menolaknya dengan alasan sibuk yang membuat anaknya pun kecewa. Setelah selesai bertarung, istrinya pun memarahi Guru Yip dan memintanya untuk lebih memperhatikan anaknya.
Datang seseorang yang bernama Jin. Dia dan murid-muridnya menantang semua guru dari sekolah bela diri dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Saat Guru Yip tengah santai dengan keluarganya, dia didatangi Lin dan Lin pun bercerita kalau ada seseorang dari luar kota yang telah mengalahkan semua sekolah. Jin yang mendengar kabar kalau Guru Yip adalah orang terkuat di Fosan bergegas pergi ke rumah Guru Yip untuk menantangnya bertarung. Tapi menurut Guru Yip, kalau Jin ingin membuka sekolah, tinggal mencari tempat aja yang baik dan tidak usah bertarung dengannya, dan meminta agar Jin pergi dari rumahnya. Jin tidak terima dan mulai menghina aliran Wing Chun milik Guru Yip dan menghina harga diri Guru Yip di depan istrinya. Bahkan Jin berkata ke istri Guru Yip kalau dia akan mengalahkan Guru Yip hanya menggunakan satu tangan, kalau perlu tanpa menggunakan tangan. Istri Guru Yip yang melihat suaminya dihina akhirnya mengizinkan Guru Yip bertarung tanpa harus memecahkan perabotan rumah. Tidak hanya di situ, para guru yang telah kalah datang bersama Kapten Lee dan meminta agar Guru Yip mengalahkan Jin untuk menebus kehormatan mereka. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimulai dan dimenangkan oleh Guru Yip. Jin yang dikalahkan oleh Guru Yip hanya menggunakan kemoceng, kemudian pergi meninggalkan rumah Guru Yip dengan menahan malu. Setelah kejadian itu, seluruh warga kota Fosan berterima kasih padanya dan memberikan barang-barang secara gratis pada Guru Yip dan istrinya. Saat berjalan pulang, sampai di depan rumah mereka, Guru Yip disambut Kuan dan seluruh warga Fosan dengan mengatakan kalau Guru Yip akan mendirikan sekolah bela diri. Beberapa tahun kemudian, Fosan diduduki oleh tentara Jepang. Semua warga hidup miskin dan kesusahan, begitu juga dengan keluarga Guru Yip. Guru Yip yang mengalami kemiskinan membawa jam saku miliknya dan pergi untuk menukarkannya dengan sekantong beras. Setelah selesai membeli beras, Guru Yip dihampiri sama Kuan dan diajak pergi ke pabrik kapas miliknya. Kuan pun mengatakan ke Guru Yip kalau Guru Yip termasuk pemilik saham pabrik miliknya, karena Guru Yip menanam modal di pabrik itu. Saat Guru Yip diminta tinggal untuk makan siang bersama, Guru Yip pun menolaknya dan meminta izin untuk segera pulang. Saat istri Guru Yip sakit, Guru Yip memutuskan untuk bekerja, dan saat bekerja di pertambangan batu bara, tanpa sengaja Guru Yip bertemu dengan Lin yang juga bekerja di sana. Guru Yip menanyakan soal Yuan dan ternyata Lin belum menemukannya. Tiba-tiba Lin kehilangan kaleng miliknya. Saat tengah mencari, datang Kapten Lee bersama prajurit Jepang. Mereka mencari orang-orang yang pandai bela diri dan jika ikut dan menang, mereka akan mendapatkan sekantong beras. Tanpa berpikir panjang, Lin pun ikut dengan mereka dan meminta Guru Yip untuk menemukan kaleng miliknya. Sesampainya di sana, Lin melihat Guru Liu yang sedang bertarung dengan prajurit Jepang dan dia menang. Dia pun mendapat imbalan sekantung beras. Jenderal Miura yang belum puas meminta mencari 3 orang untuk melawan dirinya. Walaupun nanti mereka kalah, mereka tetap mendapatkan beras. Dan akhirnya 3 orang berani melawan Jenderal Miura, termasuk Lin di dalamnya. Lin dan 2 orang lain berusaha melawan Jenderal Miura, tapi semua usaha mereka gagal dan 2 orang menyerah kalah. Berbeda dengan Lin yang tetap menyerang sampai akhirnya dia terluka parah dan meninggal.
Esoknya saat bekerja, Guru Yip menemukan kaleng milik Lin dan mulai mencari keberadaan Lin, dan dia tidak menemukannya. Saat datang Kapten Lee, Guru Yip menanyakan keberadaan Lin padanya dan membuat Guru Yip mengikuti pertarungan. Sampai di sana, Guru Yip melihat Guru Liu yang bertarung melawan prajurit Jepang dan berakhir dengan kekalahan. Karena kalah dalam pertarungan, tiba-tiba Guru Liu ditembak mati sama Kolonel Sato. Guru Yip yang melihatnya merasa marah dan menduga kalau Lin dipukuli sampai mati di sana. Guru Yip memutuskan ikut bertarung dan meminta melawan langsung 10 orang, dan pertarungan itu dimenangkan oleh Guru Yip. Saat menang, Guru Yip menolak beras pemberian tentara Jepang karena kehebatan Guru Yip membuat Jenderal Miura tertarik dan menunggu Guru Yip kembali untuk bertarung. Di tempat lain, Jin dan anak buahnya sedang menghadang sebuah truk dan merampasnya. Dan terlihat Yuan menjadi salah satu anak buah Jin. Setelah berhasil merampas truk, mereka pun pergi ke pabrik milik Kuan dan bermaksud meminta uang pada Kuan. Karena Kuan tidak bisa memberi mereka uang, Jin pun menghajarnya. Anak Kuan berlari ke rumah Guru Yip dan meminta pertolongan. Sesampainya di pabrik, ternyata kelompok Jin sudah pergi. Karena kejadian itu, para pekerja pabrik meminta Guru Yip untuk mengajari mereka bela diri. Di tempat lain, Jenderal Miura yang ingin melawan Guru Yip memaksa dan menghajar Kapten Lee untuk membawa Guru Yip ke hadapannya. Dengan muka yang sudah babak belur, Kapten Lee datang dan meminta Guru Yip untuk melawan Jenderal Miura. Tanpa diduga, Kapten Lee datang bersama Kolonel Sato yang mencoba menggoda istri Guru Yip. Karena kelakuannya, Kolonel Sato pun dihajar sama Guru Yip. Setelah kejadian itu, Kapten Lee mengajak Guru Yip beserta keluarganya untuk bersembunyi. Karena tidak bisa membawa Guru Yip, Kapten Lee pun dihajar habis-habisan sama tentara Jepang. Dan ternyata Guru Yip bersembunyi di rumah Kapten Lee. Guru Yip berencana mengajak keluarganya untuk segera pindah dari Fosan dan pergi pindah ke Hong Kong bersama Kuan. Di pabrik, Jin dan kelompoknya kembali datang, tapi berbeda dengan sebelumnya, para pekerja pabrik berani melawan mereka. Bersamaan datang Guru Yip yang membantu para pekerja pabrik. Karena kewalahan, Jin dan kelompoknya melawan Guru Yip menggunakan senjata. Dan saat bertarung, Jin memaksa Yuan untuk melawan Guru Yip, walaupun akhirnya Jin dan kelompoknya bisa dikalahkan Guru Yip dan mereka melarikan diri. Yuan yang berniat pergi dihentikan Guru Yip dan mencoba menasehati Yuan serta memberikan kaleng peninggalan Lin. Awalnya Yuan menolaknya, tapi Guru Yip memberitahu ke Yuan kalau Lin telah meninggal karena dihajar sama tentara Jepang. Dan isi kaleng itu adalah layang-layang milik Yuan. Jenderal Miura yang mengetahui kalau Guru Yip terlihat di pabrik langsung menyuruh Kolonel Sato dan anak buahnya untuk mencari Guru Yip di sana. Kapten Lee mengisyaratkan ke pekerja pabrik untuk tidak memberitahu tentara Jepang. Kolonel Sato memanggil Kuan dan menghajarnya. Tiba-tiba Guru Yip datang dan menyerahkan diri karena dia tidak ingin warga Fosan terluka. Jenderal Miura meminta Guru Yip untuk mengajarkan kungfu untuk Jepang, tapi Guru Yip menolaknya. Guru Yip menginginkan duel dengan Jenderal Miura. Guru Yip pun ditangkap dan dibawa sama prajurit Jepang, dan saat pergi, Guru Yip berpesan ke Kuan untuk membawa istri dan anaknya pergi dari Fosan. Saat Guru Yip ditahan, Jenderal Miura tetap meminta Guru Yip mau mengajar kungfu untuk Jepang, tapi Guru Yip tetap menolaknya. Sampai akhirnya pertarungan duel pun dimulai di hadapan seluruh warga Fosan. Tapi sebelum itu, Guru Yip diancam sama Kolonel Sato kalau sampai Guru Yip menang, dia akan membunuhnya. Guru Yip pun dibawa naik ke atas arena di mana Jenderal Miura telah menunggunya, dan singkat cerita pertarungan pun dimulai dan diakhiri dengan kemenangan Guru Yip.
Di tengah kebahagiaan para warga Fosan atas kemenangan Guru Yip, tiba-tiba Guru Yip ditembak dan terjatuh yang membuat istri dan warga Fosan lainnya terkejut. Dan dengan cepat warga Fosan menghampiri Guru Yip. Dan akhirnya Guru Yip yang terluka berhasil lari dari Fosan bersama keluarganya, dibantu sama Kuan dan juga Yuan. Pada tahun 1949, Guru Yip mulai menetap di Hong Kong dan membuka kelasnya di sana. Dan sampai saat ini aliran Wing Chun sangat terkenal di dunia dan salah satu muridnya adalah bintang film Bruce Lee. Itulah seluruh alur film Ip Man pertama versi Mantengin Film, dan semoga kalian semua suka dan terhibur. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.